Bab 1765. Menambah kecepatan. Selanjutnya, menurut pengamatanku, tubuh Tuan Si rapi, tidak ada bekas luka, napasnya penuh, dan efektivitas tempurnya masih cukup. Ya, kecepatan tidak berarti segalanya. Yang utama adalah menjaga kekuatan yang cukup. Warisan giok slip di puncak menara ke-12 adalah kuncinya. Jika Tuan Si bisa mendapatkan giok slip, musibah keluarga Zeng ini bisa dilewati dengan selamat. Kepala rumah Zeng mengangguk dan menarik napas panjang. Dalam sebulan terakhir, ini juga merupakan kabar baik yang langka. Sayangnya, basis kultivasiku mencapai ranah fase penilaian, dan tidak bisa memasuki pagoda. Kalau tidak, aku akan ditolak oleh harta karun. Bisa saja satu pagoda meledak, memasuki kehampaan. Kalau tidak, mana mungkin begitu merepotkan. Kepala rumah memiliki basis kultivasi yang dalam. Jika kamu yang bergerak, tentu saja tidak akan ada masalah, kata Direktur Zhang. Sayang sekali senior itu, yang dipilih secara khusus untuk berada di pagoda, tidak ingin kepala rumah yang bergerak. Hai, berbicara tentang senior itu, keluarga Zengku mungkin benar-benar salah. Kepala rumah Zeng berkata tanpa daya, tentang identitas senior, aku telah menemukan banyak hal dalam beberapa bulan terakhir. Coba tebak bagaimana? Dia ternyata adalah mantan teman kepala rumah Zeng. Itu teman keluarga kita, lalu ini. Pengurus rumah Zhang juga langsung lamban. Dalam beberapa bulan terakhir, tidak ada kemajuan dalam mengambil kembali slip giok, sehingga keluarga Zeng juga pindah pikiran, mengumpulkan berbagai informasi, berusaha mencari senior, dan mengambil slip giok itu melalui permintaan maaf dan kompensasi. Tetapi karena itu adalah kenalan lama keluarga Zeng, mengapa sangat mengganggu keluarga Zeng dan melemparkan slip giok yang begitu penting ke puncak menara warisan, sehingga keluarga Zeng tidak hidup damai selama 6 bulan. Aku tidak tahu alasan spesifiknya, tetapi orang ini memang memiliki hubungan dengan kepala rumah leluhur ini. Mungkin kali ini hanya datang untuk melihat almarhum, tetapi anggota keluarga bodoh itu justru memandang rendah orang ini sehingga membuat marah senior. Mungkin awalnya adalah sebuah kesempatan, tapi itu berubah menjadi bencana bagi keluarga Zengku. Mengatakan ini, kepala rumah Zeng juga mendengus marah. Pada saat itu, pria tua yang aneh itu memiliki pakaian compang camping dan rambut acak-acakan, seperti pengemis, tetapi dia memiliki token letnan keluarga Zeng, tidak masalah untuk datang dan meminta segelas alkohol. Kuncinya adalah anggota keluarga yang menjaga gerbang, melihat status rendah orang itu, memfitnah bahwa token yang dibawa adalah palsu, bahkan ingin mengusir orang itu pergi. Pengurus dan pelayan yang keluar setelah itu juga tidak bisa mengatasi situasi dengan baik, sehingga membuat pria tua itu marah. Setelah kejadian itu, kepala rumah Zeng juga sangat marah dan memarahi anggota keluarga, tetapi kemalangan ini terjadi dan dia hanya bisa menemukan cara untuk menebusnya. Semoga Nikosi ini dapat mengakhiri masalah ini. Sebenarnya, kepala rumah, selain Niko, ada satu orang lagi, dan hamba menganggapnya agak aneh. Pengurus rumah Zhang berpikir sejenak sebelum mengatakannya. Orang itu adalah pasangan seiman gadis suci. Namanya Eric Qin. Meskipun dia selalu berada di belakang, tapi napas yang dia pancarkan sangat aneh. Sepertinya ada semacam slip giok yang diwariskan oleh keluarga Zeng. Selain itu meskipun lambat, tetapi pada saat yang sama, masih menanjak. Dia memiliki napas leluhur keluarga Zeng. Bagaimana mungkin? Kepala rumah Zeng juga tercengang ketika mendengar hal ini. Orang itu bukan anggota keluarga Zeng, bagaimana bisa bernapas seperti itu? Namun, pengurus rumah telah mengabdi di keluarga Zeng selama ratusan tahun, dan basis kultivasinya telah mencapai tingkat fase transendensi kelas atas, tidak mungkin salah terhadap penilaian napas. Saat keduanya bicara,
banyak kultivator terus jatuh dari lantai 10. Tingkat ini juga merupakan tempat pelatihan bagi para kultivator fase transendensi dan tekanannya luar biasa. Namun, pagoda warisan asli dibungkus dengan reiki untuk anggota keluarga yang gagal dan perlahan-lahan diturunkan ke pagoda. Tetapi setelah dilarang dan dimodifikasi oleh senior yang aneh, setelah semua orang gagal, mereka akan dibombardir oleh pagoda dan akan langsung dikeluarkan oleh kekuatan besar. Untuk waktu yang singkat, orang-orang ini bahkan memiliki reiki yang tidak berfungsi dengan baik, semua jatuh seperti anjing dan sangat berantakan. Tuan Si sudah sampai di lantai 11. Dan juga gadis suci, tepat di belakang. Tidak ada kultivator yang dapat mencapai titik ini dalam 3 bulan, kecepatan keduanya sangat cepat. Terutama Tuan Muda Si, dia bisa naik ke level ini lebih cepat daripada semua orang yang pernah aku lihat. Ada suara keras dari kerumunan orang yang khawatir. Segera setelah memasuki lantai 10, Nikosi dan Vinola Su naik ke lantai 11. Slip Giok hanya tinggal selangkah lagi. Pengurus rumah Zhang mengepalkan tinjunya dan hatinya tidak bisa menahan perasaan gugup. Pada saat yang sama, beberapa orang memperhatikan jumlah orang di menara. Apakah ada teman seiman yang ingat, berapa banyak orang lagi yang masih berada di pagoda? Aku sudah menghitung, hanya 3 yang tersisa. Siapa lagi? Selain Nikosi dan gadis suci, siapa lagi? Itu yang namanya Eric Qin, tapi dia baru sampai di lantai 9, dan diperkirakan akan jatuh saat mencapai lantai 10. Semua orang terdiam beberapa saat. Meskipun Eric Qin masih di pagoda, kecepatannya terlalu lambat. Saat ini di pagoda, di lantai 11. Nikosi dengan penuh percaya diri memegang harta karun berharga di tangannya. Setelah dia naik ke atas, dia tidak melihat satu sosok pun, jelas dia masih peringkat pertama. Eric Qin penuh percaya diri ketika bertaruh dengan dirinya sendiri, tetapi tidak disangka hanyalah seorang idiot. Saat ini, takutnya sudah dibuat terpukau oleh gerakanku. Aku sudah menang. Nikosi tersenyum. Selain itu di tingkatan ini, karena ruang di dalam pagoda tidak kecil, para kultivator juga bisa saling melihat. Dia melihat Vinola Su, yang saat itu berada di level ini, matanya berputar dan berkata sambil tersenyum, "Gadis suci, tingkatan ini sangat dibatasi dan memiliki tekanan besar." Begitu diaktifkan, bahkan kultivator fase transendensi juga sulit melawannya. Bagaimana kalau kamu mengikutiku dan aku akan mengarahkanmu untuk bergerak maju? Bahkan jika kamu tidak bisa menahannya pada akhirnya, kamu tidak akan jatuh seperti orang lain. Terima kasih atas niat baikmu, lebih baik Tuan Si menjaga diri saja. Vinola Su menjawab dengan suam-suam kuku. Gadis suci hati-hati. Nikosi menyempitkan senyumnya dan mengutuk dalam hati. Dasar tidak tahu diri. Setelah aku memenangkan 30.000 koin roh emas milik Eric Qin, dia pasti akan menyesal. Nikosi tidak banyak bicara, terbang dan pergi. Dengan tanda keempat, akhirnya bisa menambah kecepatan. Di lantai 9, Eric Qin mengumpulkan permata yang ditinggalkan oleh pria tua ilusi itu dan matanya berbinar gembira. Tanda terkumpul lengkap, dan akhirnya diringkas menjadi jejak lengkap binatang purba yang ganas di telapak tangan, samar-samar memancarkan kecemerlangan. Di beberapa lantai sebelumnya, Eric Qin sebenarnya sudah meningkatkan kecepatannya. Setelah membuka Dark Eye dan Mata Dewa, pria tua berpakaian putih yang ditemui di setiap tingkatan akan diamati dengan seksama. Setelah mengamatinya beberapa kali, Eric Qin juga melihat bahwa pria tua transfigurasi yang memiliki permata dengan yang tidak, memiliki beberapa perbedaan aura. Mengaktifkan Mata Dewa, Eric Qin seperti angin, dengan cepat melampaui berbagai batasan. Bahkan tes warisan yang ditetapkan oleh keluarga Zheng dilewati dan tidak mengaktifkan serangan apapun.
Jika kultivator di luar pagoda melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Ketika orang lain melewati pagoda, mereka harus menghalau semua barang cobaan dan melalui banyak kesulitan serta bahaya, sedangkan Eric Kin seperti sedang jalan-jalan. Bersambung.